Hacker Bjorka terus saja berulah dan makin berani bongkar-membongkar data pribadi penjabat negara. Mantan Kapolri yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian juga tak luput dari sasaran Bjorka. Peretas yang bikin polisi ketar-ketir itu kembali membocorkan data mantan Kapolri Tito Karnavian lengkap dengan nomor ponsel dan data vaksinnya. Ya bikin heboh, Bjorka bahkan berani mengungkapkan hubungan antara Tito Karnavian dengan tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, yakni Ferdy Sambo. Berasal dari Palembang, Sumatera Selatan, Tito Karnavian lahir di kampung halamannya pada 26 Oktober 1964. Tito menghabiskan masa sekolahnya di Palembang. Usai lolos SMA, ayah Tito memintanya menjadi dokter agar bisa membantu masyarakat. Saat itu Tito mendaftar di 2 perguruan tinggi negara. Ia dinyatakan lulus di Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang dan Sekolah Tinggi Akuntansi Nasional STAN Jakarta. Namun Tito memiliki pilihan sendiri. Ia berpikir bahwa kuliah di kedokteran menghabiskan banyak biaya. Tidak mau merepotkan orang tua, Tito memilih beasiswa Akademi Kepolisian Akpol di Magelang. Tito pun berhasil menyelesaikan pendidikan Akpol di tahun 1987 dan meraih bintang Adi Makayasa sebagai lulusan Akpol terbaik. Di tahun 1993, beliau menyelesaikan program postgraduate di Universitas Exeter di Inggris dan meraih gelar MA dalam bidang Police Studies. Beliau juga menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) di Jakarta tahun 1996 dan meraih strata 1 dalam bidang Police Studies. Tito lalu menyandang gelar PhD dalam jurusan Strategic Study with Interest on Terrorist and Islamist Radicalization di S. Raja Ratman School di International Studies dan Young Technological University Singapura pada 2013 lalu. Pada 1991, ia menikah dengan Tri Suswanti dan sudah memiliki 3 buah hati. Setelah lulus Akpol, ia langsung ditugaskan di Polres Jakarta Pusat. Tugas teritorial pertamanya dibebani sebagai Kanit Jataras, Reserse Polres Metro Jakarta Pusat. Karirnya berjalan mulus mulai dari lingkup Polsek, Polres, Polda hingga di Polri. Dari Reserse, Sespri Polri, Anti Teror, hingga Asrena Polri. Nama Tito mulai dikenal saat ia berhasil menangkap Tommy Soeharto dalam pembunuhan Hakim Agung Safiuddin pada tahun 2001. Karirnya makin moncer saat ia ditugaskan di DT Semen 88 Anti Teror Polda Metro Jaya pada tahun 2004. Ia berhasil membongkar dan menangkap pemberontak di Indonesia. Tim ini dapat melumpuhkan pemberontak Azari Hussein dan kelompoknya pada tahun 2005. Pada 2007, Tito juga berhasil menangkap DPO kasus konflik Poso. 2 tahun berselang, Tito berhasil membekuk pimpinan pemberontak Nurdin M. Top. Sukses menangani kasus pemberontak, Tito lalu ditarik ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sesudahnya, Tito ditugaskan menjadi Kapolda Papua sebelum kembali ditarik ke Mabes Polri menjadi Asisten Rencana Anggaran Asrena Kapolri. Pada tahun 2015, ia ditunjuk menjadi Kapolda Metro Jaya. Ia cekatan dalam menangani kejadian bom Sarinah Tamrin, Jakarta. Baru 9 bulan di Metro Jaya, ia ditunjuk menjadi Kepala BNPT. 3 bulan di BNPT, Presiden pun melantik Tito menjadi Kapolri sejak Juni 2016. Kemudian mulai 23 Oktober 2019, Tito Karnavian dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Indonesia Maju. Sama seperti perentasan sebelumnya, Bjorka juga mengunggah gambar yang memuat data-data Mendagri seperti nama, nomor telepon, NIK, nomor KK, alamat, golongan darah, hingga data vaksin. Namun tak sekedar membocorkan informasi tadi, kali ini dalam keterangan unggahannya, hacker ini ikut menyinggung hubungan Tito Karnavian dengan ex-Kadif Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, tersangka utama kasus pembunuhan Brigadir J. Bjorka dalam unggahannya itu terang-terangan menyebut Ferdy Sambo adalah kaki tangan Tito Karnavian. Yang disebut Bjorka kemungkinan juga mengetahui pembunuhan Brigadir J.
Tulisan Bjorka yang disorot adalah status yang apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah, "Apa kabar Pak Tito Karnavian?" Banyak orang bertanya padaku tentang masalah Sambo. Tetapi sejak Sambo menjadi orang Bu, aku berharap kamu memiliki cukup waktu untuk menjawab pertanyaan rakyat Indonesia. Beberapa media non-mainstream dan warganet tidak mengartikan Sambo sebagai kaki tanganmu, anggotamu, atau kelompokmu. Dari Tito Karnavian, dia pun mengartikannya secara langsung sebagai lelakimu atau cowokmu. Hal itu lantas membuat netizen berasumsi jika ada hubungan sesama jenis di antara Tito Karnavian dan Ferdy Sambo. Hal itu segera dikaitkan dengan pernyataan ex-pengacara Baradae Deolipa Yumara yang menyinggung adanya isu LGBT dalam kasus tersebut. Pernyataan Mahfud MD yang menyebut motif pembunuhan Brigadir J sensitif hanya boleh didengar orang dewasa makin menguatkan adanya asumsi LGBT dari sebagian warganet dan media terhadap pernyataan Bjorka. Berdasarkan LHKPN, Komisi Pemberantasan Korupsi per 23 Maret 2022, Tito tercatat mempunyai kekayaan mencapai 20,6 miliar rupiah. Meski punya harta puluhan miliar, Tito tercatat tidak memiliki alat transportasi dan mesin. Kekayaan Tito sebagian besar merupakan aset berupa tanah dan bangunan di 11 lokasi yang tersebar di area Jakarta Selatan dan Palembang. Jenderal Purnawirawan ini memiliki harta bergerak lainnya senilai 260 juta rupiah, lalu kas dan setarakan sebanyak 12,1 miliar rupiah. Meski tidak tercantum memiliki mobil seperti diketahui sekitar tahun 2020 lalu, para menteri telah mendapatkan mobil dinas berupa model hybrid yang memiliki kisaran harga sekitar 830 juta rupiah. Usai membocorkan data pribadi Mendagri Tito Karnavian dan mengaitkannya dengan Ferdy Sambo, akun Bjorka kembali ditangguhkan oleh pihak Twitter. Atas kebocoran data yang dilakukan oleh Bjorka, Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, Hilsa Siburian, mengingatkan masyarakat agar tak perlu panik. Menurutnya sejauh ini tak ada satupun sistem elektronik yang terganggu meski Bjorka terus membongkar data pribadi sejumlah penjabat negara. Secara terpisah, Mahfud MD mengatakan kebocoran data sebagian klaim Bjorka itu betul terjadi, namun tak ada data yang benar-benar rahasia terbongkar di sana. Soal bocornya data negara, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Tetapi itu sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia, ujar Mahfud MD. Guys, apakah menurut kalian kebocoran data pribadi yang dibocorkan Bjorka berpotensi membahayakan? Atau kita tak perlu panik seperti imbauan pemerintah?